Yang pertama, kita ini suka klaim-klaim aja kan. Kita suka mengklaim bahwa bangunan JIS yang dibangun di era kepemimpinan Pak Anies itu dengan begitu megah, begitu mewah, dan langsung diarsiteki dari konsultan yang selama ini membangun stadion-stadion di kelas dunia. Tapi fakta hari ini sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita saksikan bahwa rupanya yang kita dengar itu hanya klaim-klaim sepihak saja. Kenapa? Karena faktanya demikian, itu yang pertama. Yang kedua, kita ini kadang-kadang tidak suka melihat pada diri kita sendiri. Sehingga ketika hasil karya kita kemudian diteruskan oleh pemerintahan yang berkelanjutan ini, kemudian ada revisi dan lain sebagainya, dianggap itu hal politis. Padahal ini sekali lagi saya sampaikan, persoalan JIS itu murni persoalan teknis yang harus kita hadapi bersama-sama agar manfaat dari JIS itu betul-betul bisa bermanfaat untuk kepentingan sepak bola, untuk kepentingan rakyat banyak. Daripada selama ini mangkrak nggak bermanfaat, kan jauh lebih berguna apabila APBD yang sudah kita keluarkan itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta. Sebetulnya itu saja, Mbak. Kita tidak butuh dengan pernyataan Bu Rahmat. Yang kita butuh adalah komunikasi yang baik antar pihak terkait. Karena kalau dengan komunikasi yang baik, apapun yang mau dibenahi pasti akan selesai. Ini kan kemarin tidak mau dibenahi, tapi kemudian diberitakannya, didramatisir, sehingga kemudian pihak-pihak yang masuk ke dalam kaitannya dengan politik. Misal, kita harus membenahi cara infrastruktur adalah akses stabilitas stadion, yakni pintu masuk yang cuma satu pintu, kemudian juga transportasi yang agak sulit kalau kemudian penonton harus memarkir mobilnya di Stadion Jakarta International Stadium. Nah, ini wajar. Tiba-tiba yang datang adalah vendor rumput, kemudian bicara soal rumput harus diganti gitu. Dengan pernyataan-pernyataan yang kemudian orang paham. Kenapa? Karena vendor ini Pak Kamal ini kan sebelumnya sudah ditawarkan untuk ngurus ikut tender rumput JIS. Kemudian dia tidak ikut karena dia merasa sulit, bukan bidangnya dia. Sistem ini satu mesti dipertebal. Yang kedua, itu juga nggak menyelesaikan masalah karena mataharinya kurang. Betul. Artinya? Ya harus ditambah matahari. Dibuka. Caranya? Mengubah konstruksi ini? Kalau misalnya harus matahari ya dibuka, tapi kalau mau menambah UV ya tambah UV-nya. Oke. Dua hal pemirsa, jadi selain mempertebal tadi karpetnya ya sebagai dasar rumput tadi, juga harus menambah matahari masuk ke dalam stadion ini. Caranya dua. Apakah itu membongkar atapnya ini sehingga matahari bisa lebih leluasa masuk? Tutupnya lebih luas. Oke. Bisa saja kan? Ya, tapi ini kan ada yang permanen. Ini permanen nih kanan kiri ini. Iya, boleh diganti dong. Iya. Artinya mengubah konstruksi atap. Satu. Itu menarik sekali ya persoalan polemik stadion ini. Ya semua punya argumentasi, tapi alangkah baiknya saya pada posisi bukan membela Anies ya. Kalau semua orang karena hasrat kekuasaan kemudian menegasikan sebuah karya anak bangsa, menurut saya itu tidak fair juga. Akhirnya bangsa ini terus larut dengan kebencian, dendam, bahkan sampai coba menihilkan sebuah karya. Itu tidak fair. Tadi apa yang disampaikan Bung Ges itu kan menarik. Gak mungkin namanya stadion itu tidak ada tim audit khususnya rumput. Apalagi tadi sampaikan PUPR juga ada tim audit dari PUPR, kemudian pasti ada tim internal dari Mas Anies sendiri gitu. Kalau terus begini terus, ya akhirnya bangsa ini menghadapi 2024 ya nggak pernah maju bangsa. Terus saya nyari kesalahan nanti. Ya, sepakat tadi Bang Chandra menyampaikan bahwa kalau nggak berkompeten nggak usah ngomong lah soal standar. Sepakat itu. Tetapi persoalannya Bang Ges juga ngomong bahwa kalau standar FIFA memang standar FIFA melebihi. Tapi kalau standar PSSI tidak memenuhi standar lah, ini kan hal seperti ini juga tolong juga dikasih juga Mas gitu loh, biar nggak menimbulkan kegaduhan. Sepakat itu, ayo kita bareng-bareng, kita benahi bareng-bareng, yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita tingkat menjadi lebih baik. Prinsip dasarnya adalah ini uang rakyat loh yang harus kita pertanggungjawabkan secara baik. Prinsipnya itu. Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zulkifli, MTZ, menanggapi soal pernyataan perusahaan jasa desain dan konsultasi asal Inggris Buro Happold. Buro menyebut desain Jakarta International Stadium, JIS, tak sesuai dengan panduan mereka.
Bureau menyebut pihak yang memintanya agar terlibat dalam proyek JIS adalah Jakarta Konsultindo, Jakon. Adapun Jakon merupakan anak perusahaan dari BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo, Jakpro. Taufik menyampaikan dirinya sudah bertanya kepada Jakpro soal pernyataan Bureau Happold terkait JIS tak sesuai dengan desain konsultasi asal Inggris tersebut. Menurut dia, yang dimaksud tak sesuai itu bukan infrastruktur bangunan dan lapangan. Saya tanya Jakpro yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan desain awal itu bukan si gedungnya atau stadionnya. Tapi memang hal-hal yang melingkupi yang menjadi tanggung jawab dari Bureau Happold, ujar MTZ, sapaan akrabnya saat dihubungi, Senin, tanggal 10 Juli tahun 2023. Taufik menyampaikan, salah satunya yang dimaksud upaya menghadirkan pelaku UMKM yang akan dikelola warga sekitar JIS. Dia bilang, hal itu masih dalam tahap persiapan Jakpro selaku BUMD yang bertugas sebagai pengelola JIS. Jawaban dari Jakpro memang itu belum selesai. Karena ini sekarang masih ke intinya yaitu dia sebagai stadion. Tapi, kemudian tentang bagaimana interaksi dengan masyarakat sekitar, itu memang akan dikerjakan, jelas MTZ. Sebelumnya, Bureau Happold buka suara terkait polemik JIS yang dinilai masih banyak kekurangan sehingga perlu diperbaiki. Dalam keterangannya, Bureau mengaku tak terlibat dalam mendesain JIS. Baik dari segi konstruksi, maupun mendesain stadion. Bureau Happold tidak diminta untuk mendesain stadion JIS dan tidak pernah pula mendesain stadion ini. Lebih lanjut, perusahaan juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan kemudian, demikian pernyataan yang dikutip pada Senin, tanggal 10 Juli tahun 2023. Bureau Happold menjelaskan pihak yang membuat panduan desain serta jasa konsultasi JIS yaitu Jakon. Bureau Happold pernah diminta Jakon membuat panduan desain serta memberikan jasa konsultasi pada Desember tahun 2018 hingga Maret tahun 2019. Pihak Jakon meminta Bureau Happold untuk membuat panduan desain guidelines, serta memberikan jasa konsultasi, mulai Desember tahun 2018 hingga Maret tahun 2019, tulisnya. Pun, Bureau Happold juga jelaskan ruang lingkup yang dilakukan pihaknya dalam membuat panduan sesuai dengan permintaan Jakon. Hal itu terkait persiapan pembuatan panduan desain Preparation of Concept Design Guide. Kemudian, membuat penilaian untuk soal teknis dan komersial Technical and Commercial Assessment. Lalu, konsep rencana induk untuk area di sekitar stadion, konsep master plan for the surrounding area, serta peta jalan implementasi proyek Implementation Roadmap. Selama masa pembuatan panduan itu, perusahaan memastikan agar desain seluruh aspek yang berkaitan dengan standar FIFA terpenuhi, tulisnya.